Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Guru Tutor, channel yang siap menyajikan informasi dan tutorial. Pada kali ini kita akan membahas seputar sejarah suku Bugis di Pagatan. Nah, apakah teman-teman tahu tentang suku Bugis di wilayah Pagatan? Untuk itu, ikuti terus channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk pengembangan channel Guru Tutor. Bugis adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku Bugis lebih tepatnya terdapat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Suku Bugis dalam bahasa daerah disebut Tau Ogi. Karena suku Bugis terkenal dengan tradisi merantau, maka Tau Ogi terdapat di berbagai daerah, bahkan sampai ke mancanegara. Salah satu daerah yang didatangi dan menetap adalah Kota Pagatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebagian besar masyarakat suku Bugis Pagatan tersebar di sekitar kawasan pesisir pantai dan belahan sungai sebagai nelayan. Kemudian menyebar di kawasan pegunungan sebagai petani, di mana dari seluruh komunitas yang berkembang di Tanah Bumbu, diperkirakan lebih dari 60 hingga 70% adalah merupakan penduduk suku Bugis dan telah menyebar ke berbagai penjuru dan pusat pedesaan hingga ke kawasan perkotaan. Menurut Lontara Kapitan Lamatone, seorang menteri kerajaan Pagatan dan Kusan yang ditulis pada tanggal 21 Agustus 1868, yang menceritakan bahwa asal mula Pagatan dibuka oleh hartawan dari tanah Bugis Wajo yang bernama Penadeke, yang tidak lain adalah kakeknya Raja Pagatan pertama. Diceritakan berlayarlah Penadeke menuju pasir mencapai permukiman. Setelah sampai di daerah pasir, ia tidak sanggup tinggal di sana, kemudian keluar dari pasir dan terus berlayar menyusuri Tanah Bumbu. Namun belum juga ada tempat yang disenangi, hingga akhirnya sampai ke Muara, sebuah sungai yang cukup menarik hatinya. Kemudian diketahuilah bahwa daerah tersebut termasuk dalam kawasan Kerajaan Banjar. Bertolaklah Penadeke menuju Banjarmasin untuk menemui Penembahan. Disampaikannya maksud yaitu memohon izin untuk bermukim di tempat tersebut. Setelah terjadi pembicaraan dengan Penembahan, akhirnya terjadi kesepakatan. Penadeke diberikan izin untuk mengolah tanah Pagatan, karena pada awalnya tanah Pagatan merupakan hutan belantara. Dan dalam pembicaraan tersebut disampaikan pula bahwa apabila Penadeke sanggup mengubahnya menjadi perkampungan, maka bisa diwariskan hingga ke anak cucunya. Nah, dari situlah terjadilah serah terima antara Penambahan dengan Wanadeke. Sampai pada waktunya Penadeke akan kembali. Setelah sampai di permukiman barunya, diperintahkannya menebas dan menebang hutan belantara bersama seluruh pengikutnya dan dijadikannya perkampungan yang diberinya nama Pagatang. Kini disebut dengan Pagatan. Datang pula saudaranya dari Pontianak bernama Puak Janggo, kakeknya Puak Ado Lapagala, untuk menggabungkan diri. Kedua saudara itu pun berunding dan sepakat untuk menjemput cucunya bernama Lapangewa, turunan anak raja dari Tanah Bugis yang dibawanya ke Pagatan. Setelah berada di Pagatan, barulah cucunya tersebut dikhitannya, kemudian dikawinkannya setelah itu, dan selanjutnya dinobatkan sebagai Raja Pagatang pertama. Dari Lontara Kapitan Lamatone juga diketahui, Penadeke hanya diberi izin oleh Sultan Banjar dalam hal ini Penembahan Batu untuk membuka suatu perkampungan baru bersama dengan anak buahnya. Dan secara formal, wilayah di mana kemudian berdiri Kerajaan Pagatan adalah termasuk dalam wilayah Kerajaan Banjar.
Walaupun mungkin tidak dapat dikuasai secara efektif dan kurang produktif, namun dari beberapa informasi yang dikumpulkan, tanah Pagatan pada waktu itu disebut dengan tanah bumbu. Bukanlah suatu daerah yang kosong penduduk, di mana sudah ada penduduk asli, yaitu suku Banjar yang pekerjaannya mencari rotan. Kemudian di sana juga hidup seorang ulama besar, Syekh Abu Tallah bin Syekh Mufti Haji Muhammad As'ad, seorang cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah seorang saudaranya yang datang menyusul ke Pagatan menjadi ulama, turut menyiarkan ajaran agama Islam, dan meninggal di Pagatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Lamak yang meninggal pada tahun 1850, dan makamnya dapat ditemukan di Desa Matone, Kampung Baru. Pada saat kerajaan Pagatan didirikan, Lapangewa ditunjuk menjadi raja baru berumur sekitar 15 tahun, dan setelah sampai di Pagatan, ia baru dikhitan dan dikawinkan. Penobatan yang demikian kiranya hanya merupakan simbol dan pemegang kekuasaan efektif dalam kerajaan Pagatan tetap di tangan Penadeke. Kerajaan Pagatan benar-benar merupakan suatu kerajaan otonom, di mana campur tangan dari kerajaan Banjar tidak tampak sama sekali, karena hukum yang berlaku pada kerajaan ini adalah hukum adat Bugis. Dari Lontera diketahui Raja Pagatan I yang saat itu mendapat gelar dari Penembahan Batu sebagai Kapiten Laut Pulau memerintah sejak tahun 1750 hingga 1830. Kemudian dilanjutkan oleh Lapalebi dengan gelarnya Raja Abdurrahman sebagai Raja kedua 1830 sampai 1838. Kemudian tampuk kerajaan berpindah tangan kepada Lapaliweng atau Raja ketiga pada 1838 hingga 1855. Selanjutnya kerajaan dipimpin pada periode selanjutnya oleh Lamatunru atau Raja Abdurrahim sebagai raja keempat pada tahun 1855 hingga 1863. Lamakarau sebagai raja kelima pada tahun 1863 hingga 1871. Isengeng atau Daeng Makau sebagai raja keenam pada tahun 1875 hingga 1883. Abdul Jabar sebagai raja ke-7 pada tahun 1871 hingga 1875. Selanjutnya pada zaman Andi Tangkung sebagai Peta Ratu, raja perempuan di tahun 1883 hingga 1893 sebagai raja ke-7. Karena perempuan, Andi Tangkung menyerahkan tampuk pemerintahan kepada sang suami untuk memangku jabatan kerajaan dengan menyandang gelar Pangeran Mangkubumi, seraya menunggu saudara lelakinya Andi Sallo cukup usia untuk menyandang gelar sebagai raja definitif ke-8. Setelah berusia 15 tahun, Andi Sallo pun menjabat sebagai raja ke-8 atau sebagai raja terakhir pada tahun 1893 hingga 1908, dan lebur setelah peradaban kerajaan Hindia Belanda masuk dan menyerang ke Pagatan, juga melalui beberapa kali peperangan. Bahkan dalam rentetan sejarah Pagatan diketahui Andi Sallo tewas pada usia 40 tahun karena diracuni oleh pihak pemerintah Hindia Belanda pada sebuah perundingan perdamaian. Meskipun kerajaan Pagatan dan Kusan yang sempat berjaya di era 1750 hingga 1912 terletak di Desa Matone, Kampung Baru, namun kini telah tiada dan kini hanya menjadi bagian sejarah cikal bakal terbentuknya Pagatan dan cikal bakal Kabupaten Tanah Bumbu setelah terpisah dari Kabupaten Kota Baru. Namun peradaban masyarakat suku Bugis terus berkembang seiring perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan tradisi dan karakter kesukuan mereka. Hal ini terlihat dari perkembangan budaya yang masih dipertahankan hingga turun-temurun sekarang ini, seperti setiap peringatan hari besar keagamaan, pernikahan, hingga ritual tahunan mapan retasi Pagatan sebagai bagian warisan leluhur mereka. Dalam adat
Budaya suku Bugis sangat erat dengan ritual religi Islami yang dikenal dengan sajian kesenian tradisional masuk kiri atau lantunan riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian tradisi Silalu Boting, Mapandra Dewata, dan upacara pernikahan tradisional adat Bugis dan beragam adat budaya Bugis lainnya yang selalu dilestarikan di Tanah Bumbu. Disadari atau tidak, dari kerajaan itulah masyarakat suku Bugis Pagatan terlahir, berkembang seiring zaman, membaur dengan masyarakat suku Banjar dan Dayak sebagai suku pribumi. Meskipun daerah sebaran tersendiri, membentuk populasi baru di setiap zaman, bahkan mereka pun enggan disebut sebagai masyarakat suku Bugis Sulawesi. Meskipun nenek moyangnya adalah mereka yang terlahir dari tanah Sulawesi. Tapi itu kekhasanan Tanah Bumbu. Perbedaan mencolok antara Bugis Pagatan dan Bugis Sulawesi pada umumnya adalah terletak pada logat atau dialek bahasa mereka. Jika Bugis Sulawesi memiliki percakapan berirama dan mengalun, tidak dengan Bugis Pagatan, di mana Bugis Pagatan berbahasa tegas dan lugas tanpa memiliki intonasi dan irama yang berlebihan. Sementara dari kebiasaan maupun cara pandang tetap sama, bahkan dari bentuk dan corak pakaian adat mereka juga nyaris sama. Secara teritorial, masyarakat suku Bugis Pagatan sebagian besar hidup berada di kawasan pesisir Kelurahan Kota Pagatan. Namun secara total lebih banyak di wilayah Kecamatan Kusan Hilir. Oke, guru tutor, itu saja informasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk pengembangan channel ini.